Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ih, sebel banget ih. Nggak boleh gitu dong. Ipe kenapa sih kok marah-marah gitu di grup WA? Ya, lagian Mas Bedu, itu tim kreatifnya masa Ipa mulu yang jadiin gimmick? Maksudnya Ipa terus gitu yang teraniaya gitu di gimmicknya. Ipa iya Ipa yang disuruh on terus gitu. Padahal Ya emang iya sih. Tapi jangan kayak gitu, maksudnya sekali-kali kan Mas Bedu bisa biar Ipa lebih pintaran dikit. ya gitu di bisa, gimmicknya. aku sih bisa aja. Aku apa demi show untuk acting supaya terlihat on aku bisa. Taman kamu bisa nggak terlihat pinternya? Iya sih, Mas Bedu. Tapi ini benar-benar buat Iva marah banget. Jadi Jangan lebay lah, Pe. Nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Segala sesuatu masalah yang kecil jangan terlalu dilebay-lebaykan, dibesar-besarkan. biar Mas Bedu biarin, biar mereka tuh sadar kalau Ipa tuh nggak bisa diginiin terus. Tuh, ayo loh. Anjeng. Salam. Assalamualaikum. Kayaknya Waalaikumsalam. nafsu bah. Betul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus, damang, kunaon Ipa? Ini mah tim Ipa lagi kreatifnya. emosi mah sama tim kreatif karena Ipa marah-marah selalu tadi di dibuat grup. gimmick yang teraniaya dan seolah-olah terlihat on. Padahal kan memang Ipa memang terlihatnya teraniaya. Bilang aja Ipa memang Begini, kreatif tuh melihat siapa lang yang layak jadi gimmick. Yang termuda dong ya. Termuda. Kecuali kalau kita bercerita nenek-nenek. Nenek-nenek, mama jadi neneknya pasti kamu tuh mama jadi tantenya. Karena gimmick itu sesuai umur. Nah sekarang nge-gimmick apa tadi kamu? ini mah gimmicknya tadi marah-marah. Itu aja tadi gimmicknya Ipa disuruh marah-marah. Bukannya lu biasa marah-marah loh. Enggak, Ipa biasanya kan baik. Ipa mah jarang marah, kelihatannya jarang marah. Iya, kan. cuman tema hari ini lebay mah, makanya Ipa marahnya lebay mah di grup gitu. Jadi kan diminta untuk supaya jangan lebay. Nah Ipa marah-marah. Jadi kan artinya lebay banget sih orang masalah kayak gitu aja dibesar-besarkan. Karena kan biasanya Allah nggak suka yang terlalu berlebihan ya Maya. Ya, Yang lebay gitu. beduk lebay nggak? Beduk lebar. Yuk, kita cerita tentang lebay. Lebay boleh Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebay. Kalau kita lihat di kamus yang setebal bagaimanapun, kata lebay tidak ada. Iya apa iya? Iya mah. Cuman sekarang kalau ada orang ngomong lebay, rasanya benar kita sudah tahu bahwa lebay adalah Lebihan. Ada orang ngobrol, menceritakan keluarga begini-begini. Ih, ceritanya lebay banget. Datang orang lewat, dandanannya menor, merah, koneng, hijau. Nah, Dandannya lebay banget. Lebay itu berlebihan dalam Islam, segala yang berlebihan dibenci oleh Allah. Kita lihat. Anda lihat surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam. Nih turunan Adam. Pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, kalau jikiran, kalau yasinan. Tuh, kalau ke masjid. Kemudian makan, minum, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Hati-hati, kalau kita makan, Rasul mengatakan jangan makan sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini mah kondangan hari Minggu 4 rumah, tiap 4 rumah makan. Makan nasi, makan empe-empe, makan asinan, makan naon deui? Supasup. Nah, itu Supasup. sate. Oh sate kambing. Nah, Kambing itu. guling. Nih, semua makan. Gua udah kondangan cepet, masa nggak makan? nah nggak mau rugi. Hadis Nabi mengatakan perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Tuh yang ideal. Mamin uwi'ain abghadu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada satu pun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai kemerkaan, kemelekeran, kekenyangan dibenci oleh Allah. Itu lebay.
Makanya makan udah aja. Kayak takut kehabisan orang amat. Masa kita masak segitu, keluarga kebagian semua. Kalau emang takut ngambil sedikit, taruh deh buat ntar kita. Seperti itu. Jangan berlebihan. Wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Al-Isra 26-27. Jangan memboros-boroskan harta yang boroskan harta saudaranya setan. Contoh, pernahkah Anda melihat orang dikawinin, Bedu? Pernah. Pernah. Pernahkah lihat cewek pengantin yang bajunya ngambai bebuntut? Oh, pernah. Sampai ujung. Tuh ada. Apa gunanya? Apa ya, Boy? Malah ngeribetin. Bazir. Mubazir. Keinjek Diseret. jatuh aja ntar. Coba buntutnya doang dibikin baju muat. Muat mah. Itu Dua mubazir. baju. Tidak boleh berlebihan. Bahkan ngengser aja tidak boleh berlebihan. Itu ngengser. Nah, makanan jangan berlebihan tadi. Baju jangan berlebihan. Minum jangan berlebihan. Ternyata Islam begitu sempurna. Ibadah pun tidak boleh berlebihan. Kita lihat sejarah. Ada 3 orang sahabat yang bertamu ke rumah istri Rasul. Dia nanya, bagaimana ibadahnya Rasul? Dikatakan oleh para istrinya, kadang waktu sholat, kadang tidur, kadang melayani istrinya. Kadang beliau berpuasa, kadang berbuka. Kadang beliau ngurusin keluarga anak-anaknya, kadang keluar rumah buat berdakwah. Kata mereka enak banget. Baru begitu Rasul udah bilang maksum, dijamin dosanya diampuni, masuk dalam surga. Kata yang seorang, saya mah dari mundi sekarang, pengen puasa terus nggak buka-buka biar dapat surga. Yang seorang, saya mah nggak mau nikah dengan perempuan, karena perempuan dalam keluarga nyusahin. Yang satu mengatakan, saya mah nggak mau tidur tengah malam. Ibadah terus. Pesan ya sama Rasulullah, kata yang 3. Nah, Rasul pulang, istrinya bercerita, ada 3 orang tamu begini. Rasul bilang, nanti saya temui mereka. Rasul menemui mereka, Rasul nanya, benarkah kalian ke rumah kami? Benar. Benarlah engkau menanyakan ini? Benar, kata mereka. Rasul bilang, aku Rasulnya Allah. Utusannya Allah. Oleh Allah dipercayakan kepadaku, hidup ini harus seimbang. Nah, mata punya hak buat tidur. Artinya orang yang begadang sepanjang malam tidak pernah tidur, salah. Karena mata punya hak. Kemudian Allah punya hak buat ibadah. Istri punya hak buat dikelonin. Anak punya hak. Kemudian perut punya hak. Jangan puasa sepanjang tahun, hukumnya haram. Kadang puasa, kadang buka. Kemudian juga yang namanya anak punya hak, tetangga punya hak, jamaah punya hak. Kemudian Rasul pun mengatakan tamu pun punya hak. Artinya bukan hanya dalam berpakaian tidak boleh lebay, bukan hanya makanan dan minuman tidak boleh lebay, tapi ibadah pun tidak boleh lebay. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau kamu mencintai seseorang jangan berlebihan, boleh jadi cintamu berubah jadi benci. Kalau engkau membenci seorang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat yang kamu benci jadi cinta. Makanya jangan lebay, biasa aja kali. Baik mah. Awalnya benci, terus besok Tapi rindu. rindu, Benci jadi cinta. tapi rindu. Awal cinta udah hanya Benci. saling Lama-lama benci, saling menghina. Aduh. Hilang semua rasa cintaku. Yang ada hanya benciku. Bak! Waduh. Ada kan yang begitu? Ada. Ada. Ya udah, jamaah jangan kemana-mana, nanti setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kalau sudah lelah, nggak bisa berdiri, duduk. Kenapa maksain berdiri? La ikraha fiddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibadah aja jangan berlebihan. Cuman kita maaf dalam tanda kutip, mentang-mentang ibadah jangan berlebihan, datang ajan cicing wae. Iya. Itu salah. Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Lebay. Mah, apakah Ipe termasuk lebay nih, Mah? Kalau misalnya orang tua lagi sakit gitu ya. Misalnya sakit kakinya gitu. Tapi dia nggak mau berobat, Mah. Padahal kita udah paksa. Ayo Mah berobat, Mah. Nanti malah makin sakit segala macam. Udah dibawain segala macam, tapi dia bilang, alah lebay banget sih, ntar juga sembuh, ntar juga sembuh. Gini,
Yang namanya orang tua kita punya ukuran. Apalagi dengan sakit yang berulang. Kita tahu obatnya. Contoh mama, pusing banget kepala. Ntar si Mia bilang, Nek ke dokter, Nek. Enggak. Saya yakin minum teh panas secangkir, gulanya sesendok munjung makan. Gelak-gelak. Diam. Selimutan. Keringetan. Keringetan udah. Jadi jangan Ipah bilang lebay, nggak usah. Karena kita punya tubuh berkali-kali terulang-ulang, kita tahu obatnya bagaimana. Begitu. Baik, Ma. Nggak lebay, nggak. Biasa aja. Biasa aja. Baik, Ma. Begitu. Nah, termasuk lebay yang dalam ibadah. Yang seperti apa sih, Mang? Lebay dalam Oke. ibadah itu seperti apa, Mang? Rasulullah masuk ke masjid. Dia ngeliat di pojokan tuh ada tambang. Tahu tambang? Tali, tabang. Tali. Dari situ diikat pakai paku, sini diikat. Rasul kaget, dia datangin. Ini tambang apa ini? Ya Rasulullah, si Anu tuh kalau sholat malam di pojok situ. Dia kalau udah kelelahan nggak bisa bangkit lagi, pegangan ke tambang itu. Oh, pegangan. Pegangan, saking udah Saking capek, udah udah terus tapi pengen terus ibadah, pegangan tuh biar nggak jatuh. Rasul bilang, buka talinya buka. Sahabat bilang, kenapa Rasulullah? Kalau sudah lelah, nggak bisa berdiri, duduk. Kenapa maksain berdiri? La ikraha fiddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibadah aja jangan berlebihan. Cuman kita maaf dalam tanda kutip, mentang-mentang ibadah jangan berlebihan, datang ajan cicing wae. Iya. Itu salah. Iya. Itu mah kebluknya lebay. Iya. Kebluk Tahu ya kebluk? lebay. Kebluk kebangetan ya, Mang ya. Kebluk itu M-A-L-A-S. Males. Malesnya lebay. Iya. Jangan mentang-mentang ibadah jangan berlebihan, itu malah justru jadi kekurangan malah ya, kurang ibadahnya. Punten. Misalnya, yang namanya sholat duha 12. Minimal 2. Saking jangan dibilang lebay, 2 mulu seumur umur. Tahajud Gak ada peningkatan. minimal 2. Maksimal berapa ratus Anda kuat. Saking dibilang jangan berlebihan, segitu aja 2. Contoh sedekah jangan berlebihan. Saking dibilang jangan berlebihan, di tas duit peceng ada, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope. Begitu tromo lewat buat orang miskin, ngumbek tasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha. 2.000. Ini yang lebay, tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi lebay itu ada tempatnya. Ya, baik, Ma. Nah, ini kayak teman Iva nih, Ma. Dia disangka lebay. Jadi dia baru berhijrah. Dia baru berhijrah, tapi dia disangka lebay sama temannya, mah karena dia setiap datang ke tongkrongan dia langsung ceramah segala macam ngasih tau Nah ini itu nggak boleh, yang ini nggak lebay, boleh, ini nggak boleh, sotoy. gitu. Baru tahu sekulitnya doang langsung ribut. Contoh, Mama guru ngaji. Mama itu terus terang, orang yang belum pakai jilbab, yang rambutnya pirang, kalau mau ngaji sok masuk sok, duduk. Ada yang orang bilang gini, Mama Dedeh munafik. Kenapa? Harusnya tuh yang pada pakai kerudungan, yang cuma baju segini, dan segini, bilangin mereka itu nggak pakai kerudungan masuk neraka, yang pakai kerudungan masuk surga. Mama bilangnya nggak di depan umum, dia dipanggil. Kenapa? Kalau kita jadi guru ngaji yang nggak pakai kerudungan neraka, yang you can see neraka, yang ini masuk surga, saya jamin nggak ada yang mau ngaji. Mama caranya begini, nggak lebay, nggak dirangkul. Mau ngaji yuk, ngaji. Kadang-kadang yuk buka dengan Fatihah pengajian kita. Kudungan gue masih di mobil. Ya kan? Iya. Tidak masalah, yuk ngaji. Lama-kelamaan ngaji seminggu sekali. Tangannya jadi segini. Lama-kelamaan celananya jadi panjang. Seminggu 2 kali. Alhamdulillah 2 kali pakai kudungan. Lama-kelamaan karena ikut ngaji, temannya tahlilan, sedekahan, pakai kudungan. Ada step by step. Ada tahapan-tahapan. Jadi kita tidak langsung mengatakan ini surga, ini neraka. Tidak. Itu yang lebay. Makanya kita rangkul mereka. Yang penting mereka mau ngaji dulu sama kita. Sampaikan ilmu agama. Lama-kelamaan mereka sadar. Jangan lebay jadi guru ngaji. Ini pendekatannya berbeda ya, Ma ya? Nggak usah jauh, bro. Mamah kuliah tahun 67, 68. Iya, waduh. Di Ciputat. Dulu yang namanya kudungan ini belum ada. Baju muslim belum ada, terus terang aja. Yang ada kudungan panjang tuh. Kudungan panjang. Itu pun kita taruh yang panjang, Pak. Panjang. Yang kayak pasmina gitu ya, Maya? Ya, kayak pasmina. Iya. Itu taruh di tas. Kalau dosennya saklek, baru kita pakai. Pakai. Kalau enggak disangkelin doang di sini. Itu zaman dulu, itu ya IM dulu.
Baru sekarang aja ada baju muslim. Iya. Dulu yang namanya ngajar ngaji, Masya Allah kita belujinan. Segini, sampai tempat ceramah baru pakai baju padang. Sekarang udah ada baju muslim. Ada tahapan, jadi jangan merasa sok suci, kita juga jangan lebay. Siapa sih kita? Sama kita pun dulunya mantan preman. Jangan sok suci jadi orang. Alhamdulillah dapat hidayah sehingga kita bisa melaksanakan yang terbaik. Begitu, jangan lebay. Baik, Ma. Nah, ini biasanya Ipa kan main Twitter ya, Ma ya. Nah, di situ tuh biasanya banyak tuh yang tweet war, Ma. Jadi saling serang ini. Biasanya Saling ada yang berargumen ya, Ma? Iya, yang berargumen, ya ada SJW itu loh, Ma. Biasanya Social Justice Warrior. iya gitu. Ini ada SJW perempuan gitu ya, Ma ya. Jadi dia tuh nggak terima. Ini ada kasus. Jadi ada seorang perempuan dia posting dia menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ada yang bilang, "Alah, suami aja terus yang siapin sarapan. Kapan istri disiapin sarapan?" Gitu. Jadi hal-hal kecil jadinya ribut gitu, Ma. Makanya Mamah bilang, medsos itu ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Kembali kepada kita yang mempergunakan. Contoh, tahu pisau Ipah? Tahu, Ma? Berguna nggak? Berguna. Buat apa? Buat motong-motong. Kalau pisau dipakai nusuk orang sampai mati, yang salah pisaunya apa orangnya? Orangnya. Sama, HP juga. Banyak manfaatnya. Tapi kita otak di atas, pikiran yang di atas, berpikir memilah dan memilih mana yang layak dikerjakan, mana yang tidak layak kita kerjakan. Begitu. Makanya kalau udah tahu begitu, udah mundur, ngapain dilayanin sama gilanya lo. Emosi semua, setan Emosi dua-duanya. jadinya. Rugi kita. Mancing. Permusuhan. Ribut ya. Betul. Mancing permusuhan. Pada ngikut semua. Oke. Ya. Dan setelah ini kita akan lanjutkan tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Syukuri apa yang Siapa sih yang namanya punya adik perempuan masih muda, segar bugar, cantik, yang tidak khawatir? Nah, tuh. Kakak pasti sayang sama adiknya. Buat mama itu nggak lebay. Tapi baik adik maupun kakak harus mengerti. Caranya bagaimana? Cari orang yang ketiga yang bisa nganter adiknya pulang. kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan nih, Ma. Pertanyaan pertama dari W. Galenta. Galenta. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa Galenta? Mas, saya punya adik perempuan. Dia baru lulus kuliah dan saat ini kerja di daerah yang terkenal rawan. Dia sering pulang malam, mah, alasannya lembur. Tapi saya nggak percaya, jadi saya sering marahin dia karena khawatir. Dia malah bilang saya itu lebay. Memang benar, mah. Oke. Siapa sih yang namanya punya adik perempuan masih muda, segar bugar, cantik, yang tidak khawatir? Nah, tuh. Kakak pasti sayang sama adiknya. Buat mama itu nggak lebay. Tapi baik adik maupun kakak harus mengerti. Caranya bagaimana? Cari orang yang ketiga yang bisa nganter adiknya pulang. Karena tempat rawan hari gini lihat di TV. Banyak. Ya kan? Yang ditekep dibius dan seterusnya. Nauzubillah jangan sampai terjadi. Balik, ya Allah, jangan sampai terjadi. Betul. Makanya justru adiknya harus bersyukur, kakaknya Perhatian. menyayangi, memperhatikan adiknya. Adiknya harus terima kasih. Harusnya lihat di kantornya kalau kakaknya nggak percaya. Masa lembur tiap hari? Ya kan? Rasanya lebay juga tuh kalau lembur tiap hari. Kakaknya koreksi, buktikan bener nggak lembur tiap hari. Tanya teman kerjanya, tanya bosnya bagaimana caranya. Cari orang ketiga buat menjaga adiknya kalau pulang. Atau Anda nyamperin ke sana. Gitu. Gitu. Wega Lenta. Ya, ini ke pertanyaan selanjutnya ya, Ma. Dari Zulham Budiman, Ma. Bang Zulham Budiman. Iya, Nah itu Julaiha. bukan. Zulham Budiman. Ya. Itu yang bis yang ke Tegal tuh ada Budiman. Budiman itu bus yang di Ciamis, Jakarta. Tapi Jakarta ada ya.
Hafal lah Mas Bedu. Oh, iya kampung gue. Iya. Assalamualaikum Mamah Dede. Waalaikumsalam Zulham. Galau nih Mah. Ada apa Zulham? Mah, saya pernah sakit hati sama mantan pacar istri saya. Mantan pacar istri istri. saya. Terus ngerti. Ngerti ya? Saya nggak ngerti nih. Karena dia pernah menggoda istri saya. Oh, mantan pacar istrinya ya. Terus? Jadi saya jadi benci sekali setiap mendengar nama yang mirip dengan nama laki-laki itu mah. Oh, Oke. orang-orang Ini bilang saya. pengalaman pribadi. Iya nih. Lanjutannya adalah, nah saya tuh benci banget Mas sama kalau dengar nama orang yang mirip dengan nama laki-laki tersebut. Mau misalkan namanya Agus, wah benci banget sampai nama Agus misalkan gitu kan. Nah orang lain bilang orang-orang tuh bilang saya tuh lebay Mas. Betul. Tapi saya ingin menjaga rumah tangga saya Mas, saya harus gimana Mas gitu. Elu Jul, jangan lebay. Tuh Bang Jul. Karena semua orang punya masa lalu. Jangankan bini lo aja pasti punya masa lalu. Nah, apa lo? Sebelum lu nikah sama bini lu kan punya cem-ceman di Ya. sana. Oke? Jangan munafik jadi orang. Semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang lu milik gua. Digodain sama mantan doinya. Jangan sakit hati. Kok sampai sekarang dia setia? Oh. Itu lebay itu dia. Itu yang lebay. Betul. Padahal Walaupun dengan mirip-mirip alasan doang. untuk menjaga rumah tangga ya Mas. Apalagi tiap denger namanya sama benci. Enggak. Kebetulan namanya sama. Kebetulan namanya Lu sama. mikir Jul, gak boleh begitu. Karena walau bagaimanapun juga sekali lagi nama itu banyak nu repot Makanya amat Jul. supaya nggak sakit hati, nanti kalau punya anak laki-laki kasih nama anak mantan istrinya ya Mas. Biar jadi sayang sama Iya. anak laki-laki. Enggak. Tapi bisa Mending tuh dibenci jadi juga. sayang, jadi gedek. Oh iya. Bisa diketok tuh Bukan anaknya solusi, lagi bukan solusi. tidur. Jangan itu, bukan solusi. Itu saran yang sangat salah. Itu Bang Iya, Jul. iya. Bang Jul ya. Jadi terlalu berlebihan alias lebay. Itu lebay. Heeh. Yang salah Jul. Karena dia berpikir dia tidak bisa masa lalu. Semua punya masa Masa lalu. Berarti Julham Budiman kita ganti nama jadi Julham tidak Budiman. Nah, Zulham pika sebelen. Julham bekas sebelah. Ya. Jul Pika sebelen. Karena tidak Budiman dia sebel. Kalau Budiman kan baik. Baik. Manis budi. Nah ini lebay. Iya iya. Kita Nah. lanjut ya silakan. Pertanyaan selanjutnya nih Mah. Dari Arafah Musdalifah. Musdalifah Pak. Dari Adriana BF. Ya. Hah, apa sih, Pak? Adriana BF. Oh, best friend. Best friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adriana. Mah galau nih Mah. Kenapa? Saya mempunyai adik perempuan remaja yang sedang beranjak dewasa. Ya. Sebagai seorang kakak laki-laki, saya takut adik saya terjerumus pergaulan yang salah. Ya. Sehingga saya selalu memantau pergaulannya, teman-temannya dan aktivitasnya. Ya. Tapi adik saya mengatakan saya lebay dan terlalu mengatur hidupnya. Apakah saya salah dan lebay menjaga adik perempuan saya, Ma? Oke. Yang namanya lebay dengan protektif beda. Oh. Yang namanya lebay berlebihan. Kalau kita protektif sama adik kita dijagain, temennya siapa, sahabatnya siapa, kita ngomong sama sahabatnya, lu jangan macam-macam ya, hati-hati jagain adik gue. Nah itu tidak lebay, karena siapapun sayang sama saudara, kayak yang tadi kan, yang empoknya bilang adiknya lebay. Sekarang yang bagaimana? Yang lebay itu, yang berlebihan, dikit-dikit ditelepon, sejam ditelepon, di mana kamu? Lagi ngapain? Pulang jam berapa? Saya jamin siapapun diperlakukan begitu, gedek. Gedek juga, Ma. Kapan kalau kita lagi kerjanya? Kapan kalau kita melakukan sesuatu, melakukannya di telepon mulu. Dan otak kita jadi nggak fokus dengan kerjaan kita karena dikoreksi terus. Itu yang salah. Tidak boleh berlebihan. Khairul umur awsatuha, yang paling baik yang sedang-sedang Saja. Nah, Nah. jadi dalam mendidik anak juga mah bagaimana sih mah marahnya orang tua kepada anak agar tidak dianggap lebay dan berlebihan itu mah. Oke. Anak, kalau anak segede-gede anak bedu, anak-anak kalian nih segede-gede bangsa 3 tahun, 10 tahun di atas Iya. segitu kan jaraknya. Jangan lebay. Bagaimana maksud jangan lebay? Misalnya anak diambil, sekarang kan banyak PE tuh Zoom. Anak-anak. Masya Allah, ada yang sepeda gebukin. Aduh. Pantat anaknya, Iya. sama mamanya dijewer. Itu masa lebay. dulu. Bahkan anak bukan makin mau belajar, makin jauh, makin benci lihat emaknya. Makanya kita banyak berdoa sama Allah, mudah-mudahan corona segera diangkat, biar anak-anak masuk sekolah. Puyeng tiap hari lihat anak mantu gue berantem mulu sama anaknya bikin Zoom. La ilaha illallah. Ya.
Coba kalau yang anaknya 1, 2 mending, yang anaknya 4. Masya Allah. Anak mama yang paling gede anaknya 4. Iya. Sok. Capek. Aduh, ngurusin Zoom doang udah berantem sama anak. Ada yang pakai sisiran yang digebung, pakai gantungan baju. Ada yang pakai air, ada yang betot-betot bajunya. Nah ini yang lebay. Iya, iya. Kita tahu anak harus belajar. Iya, betul. Di sekolah memang harus ada laporannya. Kita bujuk pelan-pelan. Yuk nak, ayo nge-zoom yuk sama mama yuk. Yuk satu-satu. Tapi terus terang, gara-gara corona ini jadi tukang nasi yang mateng jadi laku. Tukang nyuci, tukang rizka jadi laku. Jadi laku. Karena anak mantu kita yang nggak punya pembantu nggak sempat nyuci. Karena jadi guru. Kasihku yang 6.000 sekilo. Ya Allah. Beli tuh makanan jadi. Nah ini makanya sekarang kita berdoa biar kita tidak menjadi orang yang lebay. Mudah-mudahan corona segera diangkat. Karena saya melihat tidak sedikit ibu-ibu muda segede-gede emak bini lo toh. Pada galak sama anaknya. Jadi anak-anak tahu ternyata ibu guru di sekolah lebih baik daripada ibu guru yang di rumah. Karena emaknya pada galak. Nah ini yang lebay. Ngajarin anak sampai dipukul, sampai dimaki-maki, dibentak. Anak bukan makin dekat kepada kita, makin menjauh. Makanya hati-hati mulut kita. Iya, benar-benar. Banyak berdoa, diusap kepalanya. Nih, kalau kita ngasih minum, bikin minuman buat anak-anak, bikin masakan buat anak-anak, mohon sama Allah. Jadikan anak saya anak soleh, anak yang soleh ya Allah. Amin, ya Allah. Yang duduk sama orang tua, yang menyelamatkan dunia akhirat. Tidak ada salahnya Ki, daripada kita maki-maki anak. Ngegebukin anak, emaknya emosi, anaknya emosi, PR nggak selesai. Itu yang lebay. Hati-hati beduk. Malahan- Anak-anak kalian yang benar ngurusinnya sekarang. Benar, Malahan benar. bisa anaknya nanti jadi trauma ya Maya. Bukan bisa-bisa, kebanyakan. Gara-gara Zoom tiap hari, emaknya, ada yang emaknya nggak bisa bikin PR matematika. Iya. Ya Allah, kasihan banget ya. Benar-benar. Jadi ini memberatkan Memang memang. gara-gara corona mah apa aja sekarang jadi repot mah. Punten ya, kemarin ada tamu guru dari Tangerang. Dia bercerita, repot mah sekarang gara-gara corona. Jadi di kampung-kampung Jolok tuh yang di kampung ada yang nggak ada sinyal, nggak punya HP, Iya, oleh itu juga kasihan. ada yang nggak ngerti mencetnya bagaimana. Ada yang sampai ke kampung orang naik sepeda, memberatkan semuanya. Ini wajib dipikirkan oleh PDK, oleh pemerintah, oleh kita semua bagaimana solusi biar bisa keluar dari masalah yang sangat berat ini. Karena kalau maaf, saya sebagai orang tua, mama berpikir kalau begini terus lama-lama bodoh nih anak. Iya. Misalnya pagi-pagi anak-anak lapor seragam atasnya doang. Membawanya. Bawahnya celana Hawaii. Lu kagak percaya. Iya, bener-bener, Jadi itu Maya. kayak pencitraan. Iya. Kamera matiin, jalan-jalan ke sana. Nah, gitu. itu. Pura-pura tidur. Ada lagi nih. Menjawab pertanyaan. Yang ini ngeliat ke mana di ke Instagram orang kayak Iya, iya. ngeliat Google. Jadi 100 nilainya. Iya. Di sini Iya, ada. kesempatan menyontek juga lebih bagus. Emang apa-apa lagi yang gara-gara corona ya, sekarang serba susah. Orang jualan bubur dilarang keras, orang jual es cendol diciduk, bahkan orang jual es kelapa dibacok. Ya, dengerin. Iya. Kalau bubur nggak disendok, cendol Nggak nggak diciduk. disendok, lu pakai rahu. Lu kalau lu pikir gue bodoh, gue tahu nih orang kampung. Kalau dewegan kelapa muda nggak dibacok, mau gigit lo. Bahkan bah, kasihan bah, Nenek-nenek orang jual dilawan. sate ditusuk bah. Iya. Kalau Kan nggak emang ditusuk bukan ditusuk. sate, Iya. namanya daging bakar. Ada orang jual roti dibakar bah. Ya Iya, Allah, coba kasihan. kalau nggak dibakar, kagak enak. Ya Allah, aku baru Masa nyambung. begitulah tawan gue. Pengalaman tidak bisa dilawan. Beduk nenek-nenek dilawan. Ya udah setelah ini kita ngomong lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ipa kirain beneran tadi. Syukurlah engkau kepada Kalau kita menghadapi suatu masalah, misalnya ada orang keluarga kita datang atau teman datang bercerita sesuatu, "Wah!" Nah itu lebay. Biasa aja. Duduk, ada apa sih? Coba cerita yang benar. Nah itu. Jangan marahnya juga berlebihan karena biasanya kalau habis marah ntar ada setelahnya Penyesalan. Penyesalan. Kenapa? Jadi malu. Dibanting piring, dibanting gelas, lemari ditendang, nyesel. Di samping nyesel, malu. Kok gue begitu amat diketawain orang? rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede.
Ipa jadi malu nih karena tadi marah-marah di Iyalah. grup. Jangan lebay. Sikapi lebay. segala sesuatu yang sedang-sedang, yang baik-baik saja, Dengan sesuai dengan porsinya ya Maya. Makanya khairul umur awsatuha, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yang namanya semua yang diciptakan sesuai porsinya. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak di sini, Yap. nafsu, Di bawah. kemaluan tempat nafsu di sini. Tinggian apa? Kepala. Artinya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kamu merasa manusia, kalau ada masalah pakai Kepala. Dan Jangan kepala dingin ya pakai Maya. Nafsu. Gitu. Jadi jangan marah dulu. Karena Yang biasa- namanya kelapa dibacok. Heuh, garot lo kelapa. Iya kan lu cuma bilang mah, cuma ngasih tahu doang. Di zaman corona ini sekarang orang jualan bubur dilarang keras. Bukan hanya zaman corona, dari dulu. Dari dulu emang Mas Bedu emang kayak Jadi gitu. yang namanya beras 2 liter, jadi sakit tuh tah. Sapanci. Sepanci, jadi biar lembut. Kalau yang keras mah kerak. Kalau dari Jawa dibeliin kerak tuh. Terus dipakein gula Jawa tengah nak. Iya. Kerak. Enak banget. Lagian orang tukang bubur sekarang mah suka berhalusinasi ya, Mak. Iya, kalau tidak berkerasinasi, kita nggak tahu itu nasi uduk yang kerasinasi. Kalau nggak dihalusinasi nggak jadi bubur ya, Mak. Berkerasinasi. Mama pinter banget, Mama. Apa aja Sebelum tahu. lu lahir gue tahu, lu jangan ngelawan nenek-nenek udah. Iya. Ya Allah, nggak salah apa-apa. Jual kelapa dibacok. Udah nggak usah diulang-ulang, Ya udah ya. kagak lucu. Ya lah, Mak, kita sekarang berdoa Mas supaya dalam menyikapi sesuatu nih Maya, kita juga jangan berlebihan, jangan lebay menghadapi sesuatu, entah itu musibah, entah itu juga apalagi Mah? Kebahagiaan, kebahagiaan, kesenangan. kenikmatan, Mendidik Semua anak. menghadapinya jangan berlebihan. berlebihan. Kalau kita menghadapi sesuatu masalah, misalnya ada orang keluarga kita datang atau teman datang bercerita sesuatu, "Wah!" Nah itu lebay. Apa? Biasa aja, duduk, ada apa sih? Itu cerita yang benar. Nah itu. Iya, jangan marahnya juga berlebihan karena biasanya kalau habis marah ntar yang ada setelahnya Penyesalan. Penyesalan. Jadi Kenapa? malu. Dibanting piring, dibanting gelas, lemari ditendang, nyesel. Di samping nyesel, malu. Kok gue begitu amat diketawain orang. Iya. Begitu kita udah sadar, orang bilang, tuh yang kemarin ngamuk sampai pada Ya piring. Allah. Kayak bukan kita gitu Maya. Betul, bukan kayak bukan kita, emang setan. Emang setan, betul. Baik yuk jamaah, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan dalam menghadapi setiap masalah. Dan tidak emosi menghadapinya dan tidak berlebihan alias tidak lebay. Seperti Ya. itu ya Maya. Yuk kita berdoa bersama-sama, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauh apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan akan dikabul olehmu ya Allah. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Peribahasa mengatakan dunia ibarat roda berputar. Semua kami yang hidup dalam dunia pasti mengalaminya, siapapun itu ya Allah. Namun ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami menjadi orang yang beriman. Kalau datang musibah datang kepada kami, agar kami sanggup menjalaninya. Agar kami menjadi orang yang bersabar. Kalau datang kebahagiaan, kesenangan, agar kami bersyukur dengan nikmat kesenangan darimu ya Allah. Jangan sedikit pun kami menjadi orang yang lebay, orang yang berlebihan. Karena engkau melarang kami dalam orang yang berlebihan. Baik dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum, bahkan dalam ibadah. Rasul mengajarkan khairul umur awsatuha ya Allah. Jadikan kami menerima apapun yang terjadi, yang terbaik buat kami yang ada di tengah-tengahnya. Bersyukur dan bersabar. Inilah orang beriman yang
luar biasa diberikan oleh Allah keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya, Mama Dede terima kasih atas tausiahnya dari ibunya. Mama Dese. Mama Dede mohon maaf Pak. Biasa aja teu naon. Tuh, Mama lihat tuh. Nggak ada urusan gua mah. Tidak berlebihan. Karena dalam begini, menyikapinya. yang dituju aku toh kamu melirik kepadaku. Iya. Tidak masalah. Iya kayak tadi Mama Apa Dede. teh? Nah kayak ini contohnya nih, jalan beribadah adalah ketika tadi Mama Dede mendapat jok dari saya yang kelapa dibacok. Satu ketawa, kedua tidak ketawa. Nah kenapa kita tertawanya bisa berbeda dengan jok yang sama? Tapi kenapa kita seringkali bersedih terhadap masalah yang sama, kesedihannya sama. Seperti Ya. itu terus gitu ya Maya? Ya, karena Kenapa? kurang mensyukuri nikmat. Kurang bersyukur nikmat. Karena iman kita kurang, makanya dalam doa Mama, jadikan kami orang beriman dan bertakwa. Orang beriman sangat ajaib luar biasa, nggak bakal melakukan itu. Oke, ya insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di program Rumah. Mama, Dede, Kami kami pamit. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala